Dengan kekayaan melimpah, ia meremehkan siapa saja. Namun, hidup tak selalu di atas, hingga akhirnya ia merasakan sendiri kejamnya dunia. Bagaimana nasibnya? Saksikan kisah lengkapnya sekarang. Di sebuah kota besar, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Roy. Ia berasal dari keluarga yang sangat kaya dan terpandang. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, pemilik berbagai bisnis besar. Sementara ibunya adalah seorang sosialita yang selalu tampil glamor di acara-acara mewah. Sejak kecil, Roy terbiasa mendapatkan segala yang ia inginkan tanpa perlu berusaha. Mobil mewah mengantarnya ke sekolah setiap hari, bajunya selalu bermerek, dan uang jajan yang ia bawa cukup untuk membeli apapun yang diinginkan. Semua teman-temannya di sekolah tahu bahwa Roy adalah anak orang kaya, dan mereka lebih memilih diam daripada menentangnya. Namun, di balik kekayaannya, Roy adalah anak yang angkuh dan kejam. Ia merasa lebih hebat dari siapapun di sekolahnya hanya karena memiliki segalanya. Jika ada teman yang memakai sepatu murahan, ia akan tertawa dan menghinanya. Jika ada yang membawa bekal sederhana, Roy akan berkata dengan nada mengejek, "Makan itu? Kasihan sekali, seperti makanan kucing." Dan diikuti oleh tawa anak-anak lain yang takut kepadanya. Tidak ada yang berani membantah Roy karena takut menjadi bahan ejekannya. Bahkan guru pun tidak bisa berbuat banyak, karena semua orang tahu bahwa orang tua Roy adalah donatur terbesar di sekolah. Suatu hari, seorang anak baru bernama Dimas masuk ke kelas Roy. Berbeda dengan anak-anak lainnya, Dimas berasal dari keluarga sederhana. Pakaiannya tidak bermerek, sepatunya lusuh, dan ia hanya membawa sebotol air minum serta roti isi buatan ibunya untuk bekal. Melihat hal itu, Roy langsung mencibir. "Hei, anak baru, kamu beli baju di pasar loak ya?" ucapnya dengan nada menghina. Dimas hanya terdiam, mencoba mengabaikan ejekan Roy. Tapi Roy semakin menjadi. Ia menepuk pundak Dimas dengan keras, lalu berkata, "Kalau mau berteman denganku, kamu harus bisa mengikuti gaya hidupku. Kalau tidak, jangan harap bisa diterima di sini." Beberapa anak di kelas tertawa, sementara yang lain hanya diam, merasa kasihan pada Dimas tapi tidak berani membela. Sejak hari itu, Dimas sering menjadi sasaran hinaan Roy. Anak itu tetap bersabar dan tidak membalas, meski dalam hatinya ia merasa sedih dan terhina. Setiap hari, Roy semakin merasa berkuasa. Baginya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ia adalah raja kecil di sekolah itu, dan semua orang harus tunduk kepadanya. Di rumah, Roy semakin dimanja oleh kedua orang tuanya. Jika ia mengeluh tentang sesuatu, maka orang tuanya akan segera menuruti keinginannya. Ketika ia menginginkan ponsel terbaru, sang ayah langsung membelikannya. Jika ia bosan dengan mobil antarjemputnya, ibunya akan menyuruh sopir mengganti mobilnya dengan model yang lebih mewah. Karena itulah, Roy tumbuh menjadi anak yang arogan. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya berjuang atau mengalami kesulitan. Baginya, hidup hanyalah tentang menikmati kekayaan dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Namun, tanpa Roy sadari, kebiasaan buruknya mulai membuat beberapa teman merasa muak. Meskipun tidak ada yang berani melawan, beberapa dari mereka mulai diam-diam berharap suatu hari Roy mendapat pelajaran atas kesombongannya. Bahkan para guru yang awalnya membiarkannya pun mulai merasa khawatir dengan sikapnya. Namun, Roy tidak peduli. Ia merasa tidak akan pernah jatuh. Ia percaya bahwa dengan kekayaan keluarganya, hidupnya akan selalu mulus dan tak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Roy berjalan-jalan di pusat perbelanjaan bersama teman-temannya. Mereka mampir ke sebuah kedai makanan mahal dan menghamburkan uang untuk membeli makanan yang sebenarnya tidak mereka habiskan. Mereka hanya ingin pamer dan menunjukkan bahwa mereka bisa membeli apa saja. Setelah puas makan, Roy dan teman-temannya berjalan-jalan di pasar dekat mall itu, mencari sesuatu yang bisa mereka tertawakan. Hingga akhirnya, di sudut jalan, mereka melihat seorang pengemis tua yang duduk dengan tangan menengadah, meminta belas kasihan. Wajah Roy langsung berubah penuh dengan rasa jijik. Ia berhenti sejenak, lalu tertawa sinis.
"Lihat tuh, orang malas yang cuma duduk berharap uang dari orang lain," katanya dengan nada menghina. Teman-temannya ikut tertawa, meskipun ada di antara mereka yang sebenarnya merasa tidak nyaman. Tapi mereka tidak berani membantah Roy. Pengemis tua itu hanya diam, memandangi Roy dengan tatapan sedih. Namun, alih-alih merasa kasihan, Roy malah mengambil botol air minumnya yang masih setengah penuh dan menyiramkan air itu ke pengemis tersebut. Pengemis itu terkejut, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Roy dengan mata yang penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi memilih untuk diam. Roy tertawa puas, merasa bahwa ia baru saja melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ia tidak tahu bahwa tindakannya hari itu akan menjadi awal dari kejatuhannya. Sebuah kejatuhan yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Setelah puas menyiram pengemis tua itu dengan air, Roy tertawa terbahak-bahak. Teman-temannya yang ikut bersamanya juga ikut tertawa, meskipun ada di antara mereka yang merasa tidak nyaman dengan tindakan Roy. Namun, mereka tetap diam karena takut menjadi sasaran ejekan Roy jika berani membela pengemis itu. Pengemis tua itu hanya terdiam, menundukkan kepalanya yang sudah penuh uban, lalu menghela napas panjang. Wajahnya terlihat begitu letih, bukan hanya karena perlakuan Roy, tetapi juga karena kerasnya hidup yang harus ia jalani setiap hari. "Dasar pemalas, kalau kamu mau kaya, kerja dong. Jangan cuma duduk minta-minta," ujar Roy dengan suara lantang. Ia melipat tangan di dada dan menatap pengemis itu dengan penuh kesombongan. "Aku tidak akan pernah mengerti kenapa ada orang yang memilih hidup seperti ini. Kalau aku jadi kamu, aku lebih baik mati saja daripada hidup seperti sampah," ucapnya lagi dengan nada merendahkan. Pengemis tua itu akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Roy dalam-dalam. Tatapannya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat beberapa teman Roy merasa merinding. Seolah-olah tatapan itu menyimpan sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dengan suara lirih, pengemis itu berkata, "Nak, hidup ini seperti roda. Hari ini kau berada di atas, tapi jangan pernah berpikir kau akan selalu di sana. Suatu saat nanti, kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Ingat kata-kataku ini." Roy hanya mencibir dan melipat tangannya. "Roda hidup? Omong kosong. Aku tidak akan pernah miskin. Keluargaku terlalu kaya untuk jatuh miskin. Aku tidak akan pernah jadi seperti kamu," katanya dengan nada menantang. Lalu, tanpa menunggu jawaban dari pengemis itu, Roy berbalik dan pergi meninggalkannya. Ia tidak tahu bahwa kata-kata yang baru saja ia ucapkan adalah awal dari petaka yang akan menimpanya. Sore itu, Roy kembali ke rumahnya yang megah dengan perasaan puas. Ia masuk ke dalam rumah yang besar, di mana pelayan-pelayan menyambutnya dengan hormat. Ia merasa hidupnya sempurna. Ia memiliki segalanya: kekayaan, kekuasaan, dan orang-orang yang takut padanya. Ia tidak pernah membayangkan sedikit pun bahwa hidupnya bisa berubah dalam sekejap. Saat itu, ia masih berpikir bahwa hidupnya akan selalu berjalan seperti ini, penuh dengan kemewahan dan kejayaan. Namun, di ruangan lain rumah itu, ayah Roy sedang duduk dengan wajah muram di depan laptopnya. Keningnya berkerut, dan tangannya terus mengetik di keyboard sambil melihat angka-angka yang tidak menguntungkan. Ibunya duduk di sebelahnya dengan ekspresi khawatir. "Kita benar-benar dalam masalah, Mas," ucap sang ibu dengan suara gemetar. Ayah Roy menghela napas panjang, lalu menutup laptopnya dengan keras. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Perusahaan kita mengalami kerugian besar. Semua investasi yang kita tanamkan hancur dalam hitungan bulan. Bank menagih utang, dan kita tidak punya cukup aset untuk membayarnya." Ibu Roy menutup mulutnya dengan tangan, matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak mungkin. Selama ini kita selalu hidup dengan mewah. Bagaimana mungkin kita bisa bangkrut?" tanyanya dengan suara bergetar. Ayah Roy menundukkan kepalanya. "Aku juga tidak menyangka ini akan terjadi secepat ini. Aku sudah mencoba segalanya, tapi keadaan semakin buruk. Jika dalam waktu dekat kita tidak bisa melunasi utang-utang ini,
kita akan kehilangan segalanya. Malam itu, sementara Roy tidur dengan nyenyak di kamarnya yang luas dan mewah, orang tuanya terjaga semalaman, memikirkan bagaimana cara menyelamatkan keluarga mereka dari kehancuran finansial. Mereka tidak ingin Roy tahu bahwa keluarga mereka sedang diambang kebangkrutan. Mereka ingin menyelesaikan semuanya tanpa harus membuat anak mereka khawatir. Namun, takdir berkata lain. Gelombang kehancuran yang lebih besar sudah menunggu di depan mata, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Keesokan harinya, saat Roy sedang asyik bermain game di kamarnya, ayah dan ibunya menerima telepon dari bank. Suara di seberang telepon terdengar tegas dan tanpa belas kasihan. "Maaf, Pak Arman. Kami sudah memberi cukup banyak waktu. Jika dalam waktu 1 minggu tidak ada pelunasan, kami akan menyita seluruh aset Anda." Ucapan itu seperti palu godam yang menghantam dada mereka. Segala yang mereka miliki, rumah mewah, mobil, bisnis, akan hilang dalam sekejap jika mereka tidak segera menemukan solusi. Saat Roy turun untuk sarapan, ia melihat ayah dan ibunya duduk diam di meja makan dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat raut wajah takut di wajah ayahnya. Namun, saat itu, ia belum menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Dalam waktu yang sangat singkat, segalanya akan hancur, dan ia akan merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Hari demi hari berlalu, dan situasi semakin memburuk. Orang tua Roy mulai sibuk berusaha mencari cara agar mereka tidak kehilangan segalanya. Namun, setiap upaya yang mereka lakukan selalu menemui jalan buntu. Perusahaan ayah Roy telah terlilit hutang yang terlalu besar, dan tidak ada investor yang bersedia membantu. Berita tentang kebangkrutan mereka mulai menyebar, dan tanpa Roy sadari, hidupnya yang selama ini sempurna perlahan-lahan mulai runtuh. Pada suatu pagi, ketika Roy hendak berangkat sekolah, ia mendengar ibunya berbicara dengan suara panik di telepon. "Tolong, beri kami waktu sedikit lagi. Kami pasti akan membayar. Jangan ambil rumah kami, ini satu-satunya tempat tinggal kami." Suara ibunya terdengar gemetar, nyaris menangis. Ayahnya duduk di meja makan, wajahnya pucat dan matanya kosong. Roy yang biasanya tidak peduli dengan urusan keluarga mulai merasa ada yang tidak beres. "Mama kenapa?" tanyanya cuek sambil mengambil segelas susu. Ibunya menoleh dengan senyum yang dipaksakan. "Tidak ada apa-apa, Nak. Pergilah ke sekolah," ucapnya, mencoba menutupi kekhawatirannya. Namun, dunia luar sudah mulai berubah. Saat tiba di sekolah, Roy mulai merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya, teman-temannya akan langsung mengerumuninya, berusaha mendekatinya untuk mendapatkan perhatian. Tapi hari itu berbeda. Semua orang justru berbisik-bisik di belakangnya, beberapa bahkan menatapnya dengan tatapan sinis. Roy merasa ada yang tidak beres, sampai akhirnya seorang anak yang selama ini diam-diam membenci kesombongannya mendekat dan berkata dengan senyum penuh ejekan. "Hei, Roy, katanya keluargamu bangkrut. Ya? Pantas aja belakangan ini kamu jarang pamer barang baru." Roy terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu ngomong apa? Jangan asal bicara," bentaknya. Tapi anak itu hanya tertawa. "Semua orang sudah tahu, Roy. Ayahmu bangkrut, rumahmu bakal disita. Jadi, sekarang kamu bukan anak kaya lagi, kan?" Sontak, teman-teman Roy yang biasanya selalu mengikutinya mulai ikut tertawa dan mengejeknya. Roy ingin marah, ingin meneriaki mereka, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak berdaya. Saat pulang ke rumah, ia melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Puluhan petugas dari bank datang membawa surat penyitaan. Beberapa pria berbadan besar mulai mengeluarkan barang-barang dari rumahnya. Ibunya menangis, memohon kepada mereka agar memberi waktu lebih lama, sementara ayahnya hanya bisa duduk di kursi dengan wajah tertunduk, seakan sudah kehilangan harapan. "Apa-apaan ini?" teriak Roy. Ia tidak percaya rumah yang selama ini ia tinggali akan diambil begitu saja. Tanpa banyak bicara, petugas menunjukkan surat resmi dari bank.
Semua aset keluarga Anda telah disita. Kami hanya menjalankan prosedur, ucapnya dingin. Roy merasakan tubuhnya gemetar. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Namun, kenyataan semakin menghantamnya ketika seorang petugas meminta mereka untuk segera meninggalkan rumah itu karena sudah bukan milik mereka lagi. Dalam hitungan jam, keluarga Roy yang dulu hidup dalam kemewahan kini hanya bisa membawa beberapa koper pakaian dan pergi tanpa tujuan. Malam itu, mereka tidak tahu harus kemana. Tidak ada rumah, tidak ada sanak saudara yang bisa mereka datangi. Semua teman bisnis ayah Roy yang dulu selalu menghormatinya kini menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun yang mau membantu. Akhirnya, dengan berat hati, mereka harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang jauh berbeda dengan rumah megah mereka dulu. Roy yang terbiasa hidup nyaman mulai merasakan penderitaan. Tidak ada AC, tidak ada kasur empuk, tidak ada makanan mewah. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk bagi Roy. Uang jajan yang dulu selalu berlimpah kini tidak ada lagi. Makan pun seadanya, terkadang hanya nasi dan lauk sederhana. Ia tidak pernah membayangkan harus hidup seperti ini. Tapi penderitaan itu belum berakhir. Tekanan yang begitu berat membuat ayahnya jatuh sakit. Biaya pengobatan yang mahal membuat mereka semakin kesulitan. Ibunya berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakan seorang wanita yang tidak memiliki pengalaman kerja. Beberapa bulan berlalu, dan keadaan semakin memburuk. Ayah Roy tidak kuat menghadapi kenyataan dan akhirnya meninggal dunia karena penyakit yang tak bisa diobati. Kehilangan ayahnya membuat ibunya semakin terpuruk. Tak lama setelah itu, ibunya pun jatuh sakit dan menyusul sang suami ke liang lahat. Dalam sekejap, Roy menjadi sebatang kara. Tidak ada lagi tempat untuk pulang. Tidak ada lagi keluarga yang bisa melindunginya. Dulu, ia adalah anak yang paling ditakuti di sekolah. Sekarang, ia hanyalah seorang anak yatim piatu tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa teman. Dunia seakan berbalik menghantamnya tanpa ampun. Semua orang yang dulu berpura-pura menjadi temannya kini justru mencemoohnya. Ia bahkan dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah. Tak ada pilihan lain, Roy kini harus menjalani hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, menjadi seorang gelandangan. Dingin. Itulah yang pertama kali Roy rasakan ketika malam pertama ia tidur di pinggir jalan. Tanpa selimut, tanpa kasur empuk, hanya beralaskan kardus bekas dan ditemani nyamuk-nyamuk yang terus mengganggunya. Perutnya melilit karena lapar, tetapi ia tak punya uang untuk membeli makanan. Dulu, ia bisa membeli apapun yang diinginkannya, tetapi kini bahkan untuk sesuap nasi saja ia harus mengemis. Ia menatap langit yang gelap, lalu menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, saat ia membuka mata keesokan paginya, kenyataan yang sama masih menghantamnya. Hari-hari Roy sebagai seorang gelandangan dimulai. Ia berjalan menyusuri jalanan dengan pakaian kotor dan rambut berantakan. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai anak kaya kini bahkan enggan menatapnya. Jika dulu ia dihormati karena kekayaannya, sekarang ia hanya dianggap sampah masyarakat. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada satupun yang mau menerima anak jalanan tanpa pengalaman dan tanpa identitas yang jelas. Di sekolah, kabar tentang nasib Roy menyebar dengan cepat. Anak-anak yang dulu takut padanya kini menjadikannya bahan tertawaan. Setiap kali ia melewati bekas teman-temannya, mereka sengaja mengejeknya dengan kata-kata pedas. "Hei, lihat siapa ini. Dulu sok kaya, sekarang malah lebih miskin dari pengemis." Salah satu dari mereka bahkan melemparkan uang receh ke tanah sambil tertawa. "Nih, buat makan. Atau kamu mau aku siram air kayak dulu kamu ke pengemis?" Roy hanya bisa diam. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tak bisa membalas. Suatu hari, karena perutnya sudah terlalu lapar, ia terpaksa duduk di trotoar dan mulai mengulurkan tangan, meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Saat itulah ia mulai memahami apa yang dirasakan pengemis yang dulu ia hina. Ia merasakan tatapan jijik dari orang-orang yang melintas,
mendengar bisikan-bisikan merendahkan. Beberapa orang bahkan sengaja berjalan menjauh seolah-olah kehadirannya adalah sesuatu yang hina. Setiap kata yang dulu pernah ia ucapkan kepada pengemis itu kini seperti cambuk yang kembali menghantam dirinya sendiri. Suatu sore, hujan turun dengan derasnya. Roy yang tak punya tempat berteduh hanya bisa duduk di bawah pohon sambil memeluk tubuhnya yang kedinginan. Pakaian lusuhnya basah kuyup, dan tubuhnya mulai menggigil. Ia merasa benar-benar hancur. Dulu, ia selalu berada di dalam mobil mewah dengan AC dingin dan musik yang nyaman. Sekarang, ia bahkan tak punya tempat sekadar untuk berlindung dari hujan. "Apakah ini hukuman untukku?" bisiknya lirih. Ia menunduk, air matanya bercampur dengan air hujan. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Dengan tatapan iba, orang itu mengulurkan sepotong roti dan segelas air. "Nak, makanlah," ucapnya lembut. Roy mendongak dan terkejut. Itu adalah pengemis tua yang dulu ia hina di pasar. Orang yang pernah ia siram dengan air dan rendahkan tanpa belas kasihan. Pengemis itu kini berdiri di depannya, memberikan bantuan tanpa rasa dendam sedikitpun. Roy terdiam, tangannya gemetar saat menerima makanan itu. Pengemis tua itu duduk di sampingnya, membiarkan Roy makan dalam diam. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Nak, aku sudah pernah bilang hidup ini seperti roda. Hari ini kau di atas, besok kau bisa di bawah. Aku tidak pernah dendam padamu, karena aku tahu, cepat atau lambat, kau akan mengerti apa yang aku rasakan." Kata-katanya begitu menampar hati Roy. Ia menunduk dalam-dalam, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Dengan suara yang bergetar, Roy akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. "Maafkan aku, Pak. Aku sudah melakukan kesalahan besar." Suaranya serak, penuh penyesalan. Pengemis itu tersenyum lembut. "Yang penting, kau sudah sadar. Tuhan selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau berubah." Roy hanya bisa menangis semakin kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan makna dari kata-kata yang dulu ia anggap remeh. Sejak saat itu, Roy memutuskan untuk berubah. Ia tahu, ia tidak bisa mengembalikan hidupnya seperti dulu. Ia tidak bisa menghidupkan kembali orang tuanya, atau mengembalikan kekayaan yang telah hilang. Tapi satu hal yang bisa ia lakukan adalah memulai kembali, dengan hati yang baru dan tanpa kesombongan. Ia mulai belajar menerima keadaan dan mencari cara untuk bertahan hidup dengan cara yang lebih baik. Namun, perjalanan Roy menuju kehidupan baru masih panjang. Masih banyak yang harus ia hadapi. Setelah pertemuannya dengan pengemis tua yang dulu pernah ia hina, Roy mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi menghabiskan hari-harinya dengan mengeluh atau menyalahkan keadaan. Sebaliknya, ia mulai menerima kenyataan dan berusaha mencari jalan untuk bertahan hidup dengan cara yang lebih baik. Namun, hidup di jalanan tetaplah berat. Setiap hari, ia harus menghadapi rasa lapar, dingin, dan ejekan dari orang-orang yang menganggapnya sampah masyarakat. Suatu hari, saat berjalan tanpa tujuan di sekitar kota, Roy melihat sebuah masjid besar dengan halaman yang luas. Ia melihat beberapa orang duduk di teras masjid, sebagian membaca Al-Quran, sebagian lagi tampak beristirahat setelah sholat. Tanpa sadar, kakinya melangkah masuk. Di dalam, suasana terasa begitu damai. Hati Roy yang selama ini dipenuhi dengan kegelisahan perlahan mulai terasa tenang. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah teduh mendekatinya. "Nak, kau dari mana?" tanyanya dengan lembut. Roy menunduk, merasa malu dengan penampilannya yang kotor dan lusuh. "Saya tidak punya tempat tinggal, Pak," jawabnya pelan. Pria itu mengangguk penuh pengertian. "Kalau begitu, tinggallah di sini. Masjid ini rumah Allah, dan semua orang berhak berlindung di dalamnya." Kata-kata itu membuat hati Roy bergetar. Ia tidak menyangka masih ada orang yang mau menerimanya tanpa memandang masa lalunya.
Hari-hari Roy di masjid menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mulai belajar agama, mendengarkan ceramah, dan ikut membantu membersihkan masjid setiap hari. Ia menyapu halaman, mengepel lantai, dan bahkan mulai membantu mengatur jamaah saat sholat. Dari seorang anak kaya yang sombong dan angkuh, kini ia menjalani hidup yang penuh kerendahan hati. Orang-orang di masjid yang awalnya melihatnya dengan curiga, lama-kelamaan mulai menerima kehadirannya. Suatu hari, saat membersihkan tempat wudhu, ia mendengar suara familiar dari belakang. "Hei, kau, Roy!" Roy menoleh dan terkejut. Itu adalah salah satu teman sekolahnya dulu, seseorang yang dulu selalu berada di bawah bayang-bayangnya dan sering dihina olehnya. Anak itu menatapnya dengan ekspresi tak percaya. "Apa yang terjadi padamu? Dulu kau selalu menghina orang miskin, sekarang kau malah membersihkan masjid?" katanya dengan nada mengejek. Roy tidak marah. Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, "Dulu aku buta, aku sombong, dan aku berpikir dunia ini hanya tentang harta. Tapi sekarang aku mengerti bahwa kebahagiaan bukan tentang uang, tapi tentang hati yang bersih." Jawabannya membuat temannya terdiam. Ia tidak menyangka Roy yang dulu arogan kini berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Waktu terus berlalu, dan Roy semakin dikenal sebagai anak muda yang taat dan rajin. Ia tidak hanya membersihkan masjid, tetapi juga membantu membagikan makanan kepada fakir miskin. Ia mulai memahami arti dari memberi, bukan hanya menerima. Ia juga menyadari bahwa tidak semua orang yang miskin itu malas atau bodoh, seperti yang dulu ia pikirkan. Banyak di antara mereka yang hanya kurang beruntung dalam hidup. Suatu hari, pengemis tua yang dulu pernah ia hina kembali datang ke masjid. Melihatnya, Roy segera menghampiri dan bersujud di hadapannya. "Pak, terima kasih. Karena telah mengajarkan saya arti hidup yang sebenarnya. Saya dulu begitu bodoh dan sombong," katanya dengan suara bergetar. Pengemis itu tersenyum dan membelai kepalanya. "Anakku, semua orang bisa berubah. Yang terpenting adalah kau sudah sadar dan memilih jalan yang benar." Kini, Roy telah menemukan tujuan hidupnya yang baru. Ia bukan lagi anak kaya yang angkuh, bukan lagi gelandangan yang putus asa. Ia telah menjadi seseorang yang memiliki hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Dari seorang anak yang dulunya gemar menghina, kini ia menjadi penjaga masjid yang dihormati. Dan di dalam masjid itulah, ia menemukan kebahagiaan yang tidak pernah bisa ia dapatkan dari kekayaan.